Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama aku. Apa kabar kalian semua? Semoga yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan dilindungi dari segala mara bahaya di dunia ini. Oke, kali ini kita akan membahas tentang dunia pendakian. Di malam ini aku akan menceritakan kisah-kisah horor pendakian yang mungkin saja membuat aku berpikir ulang untuk naik gunung lagi. Nah, kali ini ada cerita dari salah seorang teman kita, sebut saja namanya Fajar. Fajar ini mahasiswa yang kuliah di salah satu universitas di Bandung. Waktu itu kalau nggak salah, di tahun 2021 saat masa pandemi COVID-19 masih berlangsung. Karena merasa suntuk, 2 tahun nggak kemana-mana, nggak bisa jalan-jalan, akhirnya Fajar dan teman-temannya punya rencana untuk naik gunung. Tapi, gunung yang mereka tuju aku samarkan ya, kita sebut saja Gunung X. Ketika Fajar dan teman-temannya sedang kumpul-kumpul untuk membahas pendakian, awalnya mereka kira banyak yang akan ikut. Tapi karena satu dan lain hal, ternyata hanya ada 4 orang. Fajar, Maul, Doni, dan Arya. Mereka semua sepakat untuk mendaki Gunung X pada hari Sabtu dan turun di hari Minggu. Awalnya sih pendakian ini aman-aman saja, tapi pas di puncak, mereka ketemu sama sesuatu yang cukup membingungkan. Penasaran? Yuk tonton terus cerita ini. Jadi, waktu itu di hari Hash pendakian, sekitar pukul 10 pagi, mereka berempat sudah berkumpul di rumah Fajar untuk mempersiapkan barang-barang mereka, seperti perlengkapan mendaki, logistik, dan lainnya. Setelah selesai packing, mereka pun berangkat menggunakan mobil Arya, yang memang sudah dia siapkan sebelumnya. Namun, baru beberapa menit perjalanan dari rumah Fajar, telepon Fajar berbunyi. Ternyata itu telepon dari mamanya. Ketika dia diangkat, benar saja mamanya memberitahu bahwa tenda mereka tertinggal di rumah. Mungkin karena masih pemula, mereka agak ceroboh sehingga barang yang sangat penting seperti tenda bisa sampai ketinggalan. Akhirnya mereka terpaksa memutar balik untuk mengambil tenda itu. Ketika tiba di rumah Fajar lagi, mamanya langsung marah-marah. "Kok bisa mau naik gunung, tapi tenda ketinggalan?" katanya sambil geleng-geleng kepala. Meski begitu, Fajar dan teman-temannya cuma ketawa-ketawa saja. Setelah mengambil tenda dan meminta izin lagi kepada orang tua Fajar, mereka pun melanjutkan perjalanan. Singkat cerita, sekitar pukul 11 siang, mereka tiba di base camp Gunung X. Sambil menunggu azan zuhur, mereka memeriksa ulang perlengkapan untuk memastikan tidak ada yang tertinggal. Setelah dicek, semuanya aman. Mereka pun mendaftar di buku tamu base camp dan mengisi data pendakian. Setelah itu, mereka makan siang, salat zuhur, dan berdoa bersama sebelum memulai pendakian. Pendakian pun dimulai dengan formasi barisan. Doni menjadi leader, diikuti oleh Maul, lalu Arya dan Fajar di belakang sebagai sweeper. Perjalanan dari base camp ke pos 1 memakan waktu sekitar 20 menit. Mereka sempat beristirahat sebentar untuk menikmati pemandangan sambil mengambil beberapa foto. Setelah beberapa menit, mereka melanjutkan perjalanan, tapi kali ini formasi berubah. Fajar yang tadinya sweeper sekarang di depan, diikuti Arya, lalu Doni dan Maul di belakang sebagai sweeper. Dari pos 1 ke pos 2, entah kenapa perjalanan terasa lebih lama. Perjalanan ini memakan waktu sekitar 45 menit. Meski begitu, hingga di pos 2, belum ada hal aneh yang terjadi. Setelah tiba di pos 2, Fajar bertanya, "Mau lanjut atau istirahat dulu?" Arya dan Maul menjawab, "Lanjut aja, Jar, supaya buru-buru sampai puncak. Langit sudah mulai mendung, takut keburu hujan." Tapi ada yang aneh dengan Doni. Dia diam saja, tidak memberikan jawaban apapun. Mereka pun memutuskan untuk melanjutkan pendakian. Baru beberapa langkah, Fajar melihat ada batu besar di depan. Dia memutuskan untuk menyender di situ sambil menikmati pemandangan. Sementara itu, Doni yang tadinya berada di belakang mulai tertinggal jauh. Entah kenapa, Doni berjalan sangat lambat hingga tidak terlihat lagi oleh Fajar. Pas Doni mulai mendekat ke Fajar dan yang lainnya, Fajar langsung nyeletuk. "Lama banget sih lu, yang lain tuh udah pada jauh." "Kenapa sih kok lama banget?" Doni pun menjawab, "Aku capek." Arya coba menenangkan suasana. Udah, jangan ribut. Ayo kita lanjut jalan lagi." Formasi barisan tetap sama dan mereka melanjutkan perjalanan. Sampai di pos 3, perjalanan memakan waktu kurang lebih 20 menit, yang artinya jaraknya cukup dekat. Mereka pun memutuskan untuk istirahat sejenak di pos 3. Saat sedang istirahat, Fajar memperhatikan Doni.
Doni terlihat seperti sedang menyimpan sesuatu, seolah ada yang disembunyikan. Fajar bertanya, "Ada apa? Kenapa?" Tapi Doni hanya diam, tidak menjawab sama sekali. Fajar akhirnya menganggap itu hal biasa, mungkin Doni hanya kelelahan. Dalam hati, Fajar berkata, mudah-mudahan gak ada apa-apa. Setelah selesai istirahat, mereka melanjutkan perjalanan dari pos 3 ke pos 4. Jalur pendakian mulai berubah menjadi lebih terjal dengan banyak akar pohon berserakan di jalan. Jalannya juga menanjak sehingga jika salah melangkah atau menginjak akar bisa-bisa mereka terpeleset. Untungnya mereka berhasil sampai di pos 4 tanpa masalah dan langsung melanjutkan perjalanan menuju puncak. Jalur menuju puncak semakin curam dan terjal. Namun, meskipun sulit, mereka berhasil melewati semua itu. Akhirnya, mereka sampai di puncak Gunung X. Sebagai pendaki pemula, mereka sangat bahagia bisa mencapai puncak di pendakian pertama mereka. Perasaan senang bercampur bangga. Mereka pun berfoto-foto di puncak. Setelah puas menikmati puncak, Arya bertanya, "Ini hampir maghrib, kita mau bangun tenda di mana?" Fajar menunjuk ke sebuah tempat. "Di sana aja. Tanahnya landai, cocok buat dirikan tenda." Tempat itu bukan di puncak, tapi memang tanahnya rata dan pas untuk mendirikan tenda. Mereka semua setuju dan menuju ke tempat itu. Namun, Fajar merasa jalur yang mereka lewati seperti ujian nyali. Jalannya hanya setapak kecil dengan jurang di kanan dan kirinya. Alhamdulillah mereka berhasil melewati jalur tersebut dan sampai di lokasi yang Fajar tunjuk. Di sana mereka langsung mendirikan tenda, memasak air, dan menyiapkan makan malam. Setelah tenda selesai, mereka makan bersama. Tidak terasa, waktu sudah masuk maghrib dan mereka langsung salat maghrib berjamaah. Setelah salat, mereka istirahat sebentar. Karena seharian mendaki, badan mereka terasa pegal dan lelah. Sekitar pukul 8 malam, mereka memutuskan untuk tidur. Posisi di dalam tenda adalah Fajar di pojok, di sampingnya Doni, lalu Arya, dan Maul di dekat pintu. Namun, sesuatu yang aneh terjadi. Doni tetap diam, tidak bicara apapun, seperti sedang memikirkan sesuatu. Beberapa menit kemudian, saat mereka hampir tertidur, Doni tiba-tiba berkata, "Jar, kamu belum tidur? Dadaku sakit." Fajar menjawab, "Minum air hangat aja, ya." Doni hanya mengangguk. Fajar pun memanaskan air dan memberikannya kepada Doni. Sementara itu, Arya dan Maul ikut terbangun. Mereka berdua merasa gerah, padahal udara malam itu seharusnya dingin, ditambah hujan gerimis di luar tenda. Fajar menyarankan Maul, buka aja ventilasi tendanya biar udara masuk. Maul, tanpa pikir panjang, langsung membuka ventilasi tenda. Tapi baru setengah terbuka, Fajar dan Maul langsung terkejut luar biasa. Mereka melihat sosok tinggi besar, berbulu hitam dengan mata merah menyala, berdiri di depan tenda. Maul langsung menutup kembali ventilasi itu sambil mengucap, "Astagfirullah!" Mereka hanya bisa saling pandang, terdiam tak percaya dengan apa yang baru saja mereka lihat. Namun, mereka memilih untuk tidak memberitahu Arya dan Doni, khawatir suasana jadi lebih tegang. Untuk mengalihkan perhatian, Fajar mengajak teman-temannya bermain kartu. Semua setuju, meskipun Maul masih terlihat gelisah. Saat sedang bermain, Arya berkata, Panas nih. Buka aja ventilasi tendanya." Maul terdiam, menatap Fajar seolah meminta keputusan. Fajar akhirnya mengangguk, memberi isyarat untuk membuka ventilasi lagi. Ketika Maul membuka ventilasi tenda, sosok itu sudah tidak ada. Namun beberapa menit kemudian, Arya yang sedang bermain kartu tiba-tiba berhenti dan menatap keluar tenda dengan wajah panik. Dia melihat siluet hitam berjalan melewati tenda. Arya spontan berteriak sambil membanting kartu ke lantai tenda. Arya segera bergeser mendekat ke Fajar yang langsung bertanya, "Lu kenapa?" Arya hanya menunjuk keluar tenda. Dengan hati-hati, Fajar membuka sedikit tenda. Di luar dia melihat seorang bapak-bapak berdiri. Bapak itu berkata, "Maaf kalau saya mengagetkan kalian. Saya baru mendirikan tenda di belakang, tapi lupa membawa air panas. Apa kalian punya?" Arya yang masih kaget segera meminta maaf. "Astagfirullah, maaf pak. Tadi saya teriak." Fajar kemudian memberikan air panas kepada bapak itu. "Terima kasih, Dek. Kalau kalian butuh apa-apa, langsung ke tenda saya di belakang ya." "Mari," ucap bapak itu sebelum pergi. Setelah itu, suasana sedikit mereda. Mereka merasa lega karena yang Arya lihat ternyata manusia, bukan makhluk halus. Mereka pun melanjutkan bermain kartu sampai akhirnya memutuskan untuk tidur. Sekitar jam 11 malam, Fajar terbangun karena mendengar suara langkah kaki dari luar tenda.
Suara itu seperti mengitari tenda mereka. Karena penasaran, Fajar mendekatkan telinganya ke dinding tenda. Selain suara langkah kaki, dia juga mendengar suara napas berat. Fajar langsung ketakutan dan membangunkan teman-temannya. "Woi bangun! Lu semua bangun!" Tapi sialnya, 3 temannya tidak ada yang mau bangun. Fajar yang semakin panik akhirnya keluar dari sleeping bag-nya dan memakainya dengan menutupi tubuhnya sampai ke muka. Dia hanya diam dan mencoba memejamkan mata, tetapi suasana di luar tiba-tiba menjadi sangat hening, seperti tidak ada siapa-siapa. Fajar mencoba memanggil teman-temannya dari dalam sleeping bag. "Doni, Maul, Arya!" Tetapi tidak ada jawaban. Tidak lama kemudian dia mendengar suara geraman dari luar tenda. Fajar makin panik karena tidak bisa memastikan apakah suara itu berasal dari makhluk halus atau binatang buas seperti macan. Beberapa menit kemudian, dia mendengar suara yang memanggil namanya. "Jar! Jar! Fajar!" Mendengar itu, Fajar semakin ketakutan, takut jika sosok tersebut mendekatinya. Tiba-tiba, resleting sleeping bag-nya terbuka dan ternyata yang membuka adalah teman-temannya, Doni, Maul, dan Arya. Fajar yang masih panik langsung berkata, "Gua pengen pulang. Gua pengen pulang." Maul bingung dan berkata, "Jar, tadi lu tidur nyenyak banget, kita udah coba bangunin dari tadi." Fajar kebingungan. "Hah, gua tidur? Sekarang jam berapa?" Maul menjawab, "Masih jam 2 pagi, Jar." Fajar langsung menukas, "Tadi gua lihat kalian masih pada tidur dan gua bangunin kalian, tapi kalian gak bangun-bangun." Maul langsung menjawab, "Apaan sih, Jar? Yang tidur itu lu. Kita bertiga malah gak bisa tidur dari tadi." Fajar makin bingung, dan mereka semua merasa ada yang janggal. Karena tidak ingin memikirkan hal-hal aneh yang bisa membuat keadaan semakin kacau, mereka sepakat untuk turun pagi-pagi. Setelah itu, mereka mencoba tidur lagi. Sekitar pukul 5 pagi, Fajar, Arya, dan Maul terbangun. Mereka berencana membangunkan Doni agar ikut keluar tenda karena matahari hampir terbit. Mereka ingin berfoto dengan latar belakang sunrise yang indah. Namun ketika Doni dibangunkan, dia hanya menggeliat dan berkata dengan suara malas, "Aku masih ngantuk, biar tidur dulu." Akhirnya mereka bertiga membiarkan Doni tidur dan keluar tenda untuk menikmati pagi. Di luar tenda, Fajar, Arya, dan Maul melihat ada pasangan suami istri yang sedang memasak. Di sebelah pasangan itu ada seorang anak kecil berumur sekitar 7 tahun yang berlarian sambil tertawa. Mereka bertiga memutuskan untuk menyapa pasangan itu. Rupanya pasangan tersebut adalah Pak Heru dan istrinya yang malam sebelumnya meminta air panas. "Oh iya? Ini kenalkan istri saya Mira dan anak kami Rina," kata Pak Heru. Fajar menjawab, "Pagi Pak, saya Fajar, ini Maul dan itu Arya. Kami berempat sebenarnya. Satu orang lagi Doni masih tidur di tenda." Pak Heru tampak heran. "Aneh, soalnya tadi malam kami bertiga melihat bayangan hitam sekilas. Makanya kami kurang tidur." Mendengar itu, Fajar, Arya, dan Maul diam, bingung harus menjawab apa. Mereka mengakui bahwa mereka juga mendapatkan gangguan semalam. Pak Heru dan istrinya tampak kaget. Setelah berbincang sebentar, mereka kembali ke tenda untuk membangunkan Doni. Mereka semua berkemas, membongkar tenda dan memasukkan logistik. Meskipun kesal karena masih ngantuk, Doni akhirnya ikut berkemas. Setelah berpamitan dengan keluarga Pak Heru, mereka memulai perjalanan turun. Formasi saat turun berubah. Fajar menjadi pemimpin di depan, diikuti Doni, Arya, dan Maul sebagai sweeper di belakang. Perjalanan turun berjalan pelan-pelan karena jalur dari puncak cukup terjal. Ketika sampai di pos 4, mereka memutuskan istirahat dan mengisi botol minum di mata air. Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan. Namun, di tengah jalur antara pos 3 dan pos 4, mereka menemukan jalur yang bercabang. Melihat jalur bercabang itu, mereka bingung karena saat mendaki kemarin, jalur itu tidak ada. Fajar juga mengingat bahwa di pos 4 seharusnya tidak ada mata air. Maul bertanya, "Kita ambil yang mana? Kanan atau kiri?" Fajar berpikir sejenak dan menjawab, "Kita ambil yang kanan aja." Namun Arya tidak setuju. Dia menyarankan jalur kiri karena terlihat lebih landai dan bagus. Doni dan Maul setuju dengan Arya. Fajar meskipun kesal karena kalah suara, akhirnya ikut dengan keputusan Arya untuk mengambil jalur kiri. Saat berjalan di jalur kiri, beberapa langkah kemudian, Fajar tanpa sengaja melihat ke arah kiri jalur. Dia merasa ada sesuatu yang menarik perhatiannya. Ternyata di situ ada makam besar. Fajar langsung memalingkan pandangannya ke depan lagi. Teman-temannya terlihat tidak menyadari keberadaan makam itu. Dalam hati, Fajar berpikir, "Wah, ini ada yang aneh." Tidak lama setelah melewati makam itu, mereka bertemu seorang pemuda.
Pemuda itu mengenakan celana jeans dan topi, terlihat seperti bukan seorang pendaki karena tidak membawa peralatan pendakian. Mereka berpapasan dengan pemuda itu, tetapi rasa penasaran mulai muncul di benak mereka. Tapi anehnya, pendaki ini cuma menatap lurus dan diam saja. Biasanya kalau pendaki normal pasti ada sapa-sapaan kan? Tapi pemuda ini hanya berjalan dengan tatapan lurus dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Saat pemuda itu melewati mereka, Fajar iseng menoleh ke belakang. Ternyata pemuda itu sudah menoleh balik ke arah Fajar sambil tersenyum tipis. Sontak, Fajar langsung memalingkan wajahnya ke depan lagi dan dengan suara pelan dia bilang ke teman-temannya, "Jangan ada yang nengok ke belakang." Mereka semua langsung diam dan terus berjalan pelan-pelan menuruni gunung. Singkat cerita, tiba-tiba mereka sudah sampai di pos 1. Mereka semua bingung, kok sudah sampai saja? Kemana pos 2 dan pos 3? Mereka berpikir keras, tadi kita lewat jalur yang mana sebenarnya? Apa ini jalur lama atau jalur ilegal? Tidak ada yang mengerti. Mereka semua mulai merasa ada sesuatu yang benar-benar janggal. Apakah tadi mereka disesatkan? Apa itu ada hubungannya dengan makhluk hitam yang mereka temui semalam? Karena tidak ingin memikirkan hal aneh-aneh lagi, mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan ke base camp. Singkat cerita, akhirnya mereka sampai di base camp tanpa gangguan apa-apa lagi selama perjalanan. Doni, Maul, dan Arya sempat beristirahat dulu sebelum pulang. Di base camp, Fajar iseng pergi ke pos pencatatan untuk mengecek berapa orang yang mendaki ke atas gunung kemarin. Dia bertanya pada penjaga pos, dan penjaga itu bilang kalau yang mendaki kemarin hanya mereka berempat. Tidak ada orang lain. Kalau memang begitu, pertanyaannya adalah, siapa keluarga yang mereka temui di atas gunung? Suami, istri, dan anak kecil itu, siapa sebenarnya? Lalu pemuda yang mereka papasan di jalan itu, siapa? Apakah mereka naik lewat jalur lain? Atau ada sesuatu yang lain? Fajar langsung kembali ke teman-temannya dan menceritakan apa yang dikatakan oleh penjaga pos tadi. Mendengar cerita itu, Doni langsung berkata dengan nada kesal, "Kapok gue. Gue nggak mau lagi naik gunung kalau kayak gini." Tapi masih ada satu pertanyaan yang mengganjal. Dari awal perjalanan, Doni memang lebih banyak diam. Bahkan di beberapa momen, dia terlihat seperti memendam sesuatu. Teman-temannya menduga, pasti Doni melihat sesuatu, tapi dia tidak mau bercerita. Nah, bagaimana menurut kalian cerita ini? Apakah kalian bisa menebak gunung X ini? Saya sendiri tidak tahu ini gunung apa, tapi mungkin ini salah satu gunung yang ada di Bandung. Kalau kalian tahu, tulis di kolom komentar ya.